Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengukuran, besaran pokok dan besaran turunan, serta satuan baku dan tidak baku. Pada video kali ini, Kusnanda akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara membaca hasil ukur dari alat ukur panjang, alat ukur massa, serta cara mengukur volume benda tidak teratur. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, siapkan alat tulis dan buku tulisnya ya untuk ikut mengerjakan soal. Alat ukur besaran panjang yang pertama adalah jangka sorong. Fungsi jangka sorong sendiri yang pertama adalah untuk mengukur tinggi suatu benda yang bertingkat. Untuk mengukur ketebalan suatu benda yang diukur bisa berbentuk bulat, kubus, bujur sangkar, balok, persegi, dan masih banyak lagi. Untuk mengukur inner ring atau bagian dalam suatu benda, untuk mengukur outer ring atau bagian luar suatu benda, dan mengukur kedalaman benda. Satuan yang digunakan dalam jangka sorong ialah sentimeter. Gambar jangka sorong bisa kamu lihat pada gambar berikut. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong? Yang pertama, perhatikan nilai yang ditunjukkan oleh skala utama yang terletak di bagian atas. Kedua, tentukan skala noniusnya yang berada di bagian bawah dengan cara melihat garis lurus yang berhimpit dengan skala utama. Kemudian kita kalikan dengan 0,01 sebagai angka ketelitiannya. Kemudian gunakan persamaan hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Langsung ke contoh soal. Soal nomor 1. Jangka sorong memang sedikit mirip dengan mistar ya. Bedanya kalau mistar cuma punya satu skala. Sementara kalau jangka sorong terdiri atas dua skala. Yang berada di atas disebut dengan skala utama. Tuh, dari angka 2 sampai angka 6 ini disebut dengan skala utama, sementara yang di bagian bawahnya, mulai dari angka 0 sampai angka 10 ini, itu disebut dengan skala nonius. Berapa hasil pengukuran jangka sorong berikut? Untuk soal nomor 1, kita cari dulu skala utamanya. Kita cari dulu skala utamanya. Untuk mencari skala utama, kita lihat bagian atas skala utama. Untuk menentukan skala utamanya, patokannya adalah angka 0 pada bagian bawah. Jadi carilah angka yang di atas, tapi sebelum angka 0 pada bagian bawah. Bisa kita lihat di sini, angka 0 di bawah di sebelah sini ya. Ini angka 0-nya. Sebelum angka 0 ini, angka berapa ini? Tuh, bisa kita lihat ya, garis ini yang sebelum angka 0. Berarti kalau di sini 2, setelah 2 berarti 2,1. Bukan yang ini ya, karena kalau garisnya yang kita gunakan adalah garis kedua atau 2,2, maka itu setelah angka 0. Sementara patokannya adalah sebelum angka 0 pada bagian bawah. Lihat yang di atas, tapi patokannya sebelum angka 0 pada bagian bawah. Berarti skala utamanya adalah 2,1. Sekarang kita tentukan skala noniusnya. Ingat tadi, skala noniusnya itu adalah lihat pada bagian bawah angka keberapa yang lurus dengan bagian di atasnya. Tuh, untuk gambar seperti ini itu sudah bisa kita lihat dengan mudah ya, karena dia sudah ditandai dengan angka merah ini untuk menunjukkan garis yang tepat lurus dengan atasnya, garis bawah yang lurus berimpit ke atasnya. Ini banyak yang lurus memang, ada beberapa yang lurus lagi, tapi untuk kasus soal seperti ini karena sangat kecil sekali gambarnya, maka untuk memudahkan sudah diberi tanda garis mana yang benar-benar tepat lurus ke atasnya. Kalau seperti ini sangat mudah ya, tinggal kita lihat. Ini adalah angka 2. Bagaimana tadi mencari skala noniusnya?
garis yang lurus di atas, yaitu angka 2 tadi. Angka 2 tadi kita kalikan dengan skala ketelitiannya, yaitu 0,01. Sama dengan 0,02. Tuh. Jadi skala Noniusnya adalah 0,02. Kalau sudah, maka hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan. Antara skala utama 2,1 ini dijumlahkan dengan angka 0,02. Berarti sama dengan 2,12. Ingat ya, gunakan satuannya. Jangka sorong tadi menggunakan satuan sentimeter. 2,12 cm. Sedikit saya pindahkan untuk mempermudah menjumlahkannya ya. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0, 1. Ini ada 0 harusnya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Berarti jawabannya 2,12 cm. Untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, kalau untuk gambar nomor 2 ini agak sedikit kita harus teliti ya. Tuh, caranya sama. Kita mau lihat skala utama terlebih dahulu. Lihat skala atasnya, tapi patokannya sebelum garis 0 yang di bawah. Ini garis 0 di bawah, kita lihat angka atasnya sebelum garis 0 ini tuh berapa. Ingat ya, kalau di sini bukan di sini. Kalau ini adalah garis setelah 0. Tapi yang kita lihat adalah sebelum angka 0. Berarti garis ini ya. Garis ini kalau di sini 3 berarti setelah angka 3. Kalau di sini 3,5 itu separuhnya berarti di sini 3,1. Jadi skala utamanya adalah 3,1. Skala utamanya 3,1. Sekarang kita mau menentukan skala Noniusnya. Caranya sama tadi. Kita perhatikan garis skala di bawah, yang mana yang tepat lurus dengan garis di atasnya. Coba perhatikan ya. Angka 0 bukan, karena dia tidak berintit lurus ke atasnya. Ke 1 juga bukan ya. Kedua juga bukan, ketiga juga bukan, keempat juga bukan, jauh sekali. Kelima bukan, keenam tidak berintit, ke-7 tidak, ke-8 ini masih sedikit tidak lurus, dan yang paling tepat lurus berimpit ke atas adalah garis ke-9. Kalau di sini 5 berarti 6, 7, 8, 9. Berarti skala Noniusnya adalah garis ke-9, kemudian kita kalikan dengan 0,01, sama dengan 0,09. Kalau sudah tinggal kita jumlahkan. Tuh, skala Noniusnya sudah kita dapetin hasilnya 0,09. Supaya lebih mudah menjumlahkan, kita agak sedikit geser supaya komanya sama ya, setara. Cara menjumlahkannya jadi agak lebih mudah. Nah nih, 3 ditambah 0 berarti 3. 3, kemudian 1 ditambah 0 berarti 1. Di sini sama dengan 3,10 ya, berarti 0 ditambah 9, 9. Jadi jawabannya adalah 3,19. Yang Kasoro menggunakan satuan sentimeter. Tuh. Dia untuk soal kedua, jawabannya adalah 3,19 cm. Ya, 3,1 di sini, kemudian garis 9 dikali 0,01, 0,09, hasilnya 3,19 cm. Kita coba lagi untuk soal ketiga. Soal nomor 3. Nih ya. Kita cari dulu skala utamanya.
Ingat ya, skala utama itu berada di bagian atas skala. Jadi kalau kita mau perhatikan kembali, dan yang di bagian atas ini dari angka 2 sampai angka ini itu sama dengan skala atas. Sementara dari 0 ke 10 disebut dengan skala bawah atau nonius. Skala atas tadi disebut dengan skala utama. Tuh. Kalau seperti ini berapa skala utamanya? Lihat, patokannya adalah angka 0 ini ya. Perhatikannya garis 0 ini. Tuh. Kalau sudah, berarti sebelum angka 0 ini adalah yang ini kan? Tuh. Berarti sama dengan 2, di sini 5, 2,5, 2,6, 2,7. Berarti skala utamanya adalah 2,7. Untuk skala bawahnya sama caranya ya. Kita perhatikan skala pada bagian bawah, carilah garis yang tepat lurus berimpit ke atas. Kita perhatikan sama-sama. Oke ya. Apakah garis ke-1? Garis ke-1 tidak berimpit. Garis kedua juga tidak berimpit. 3 juga tidak, 4 juga tidak, 5 masih jauh. Tuh. Kalau kamu perhatikan garis ke-6-nya lurus dengan garis di atasnya. Nah, maka inilah skala noniusnya. Berarti garis ke-6. Maka skala noniusnya adalah garis ke-6. Kemudian kita kalikan dengan 0,01. Sehingga skala noniusnya adalah 0,06. Kalau kita jumlahkan dengan yang di bagian atas, berarti jawabannya adalah 2 ditambah 0, 2, ya, 7 ditambah 0, ya, 2 ditambah 0, kemudian 7 ditambah 0. Di sini ada 0 juga ya. Berarti 2,7. 0 tambah 6, 6. 2,76 cm. Jadi hasil pengukuran untuk soal nomor 3 adalah 2,76 cm. Untuk soal terakhir, soal nomor 4. Kita perhatikan soal nomor 4 untuk jangka sorong. Sama ya. Skala di atas itu disebut dengan skala utama. Tuh, dari angka 7 sampai angka 9 ini disebut dengan skala bagian atas atau skala utama. Sementara dari angka 0 sampai angka 10 disebut dengan skala di bagian bawah atau disebut dengan skala nonius. Cara membacanya sama. Patokannya adalah cari garis sebelum angka 0. Ini garis angka 0-nya, angka 0 pada bagian bawah. Sebelumnya adalah garis ini kan? Angka berapa itu? Kalau di sini 8 berarti setelah 8. 8,1. 8,1. Skala utamanya 8,1. Kita buat di sini 8,1. Sekarang kita cari skala noniusnya. Tuh, kita cari skala noniusnya. Kita cari skala noniusnya.
Skala Nonius patokannya adalah carilah garis yang berimpit ke atas. Garis di bawah yang berimpit ke atas. Garis ke-1 tidak. Garis kedua berimpit. Garis berimpit ya dibandingkan garis ketiga, garis ke-4, garis ke-5, garis ke-6, garis ke-7, garis ke-8, dan seterusnya. Yang paling berimpit adalah garis kedua. Tuh. Ini 1, ini 2. Berarti skala Noniusnya adalah 2. Kemudian kita kalikan dengan 0,01 sama dengan 0,02. Tuh. Tinggal kita jumlahkan dengan skala utama. Tuh. Kita buat serapih mungkin supaya mudah dijumlahkan. Kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan dengan cara yang sama tadi. 8 kita jumlahkan dengan 0. Kemudian 1 kita jumlahkan dengan 0. Di sini sama saja dengan 0 ya. 0 dijumlahkan dengan angka 2. Berarti hasilnya adalah 8 tambah 0, 8. 1 tambah 0, 1. Terus 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jawabannya adalah 8,12 cm untuk satuan dari jangka sorong. Bisa ya? Ingat patokannya tadi, kita cari dulu skala utama, kemudian kita cari skala Nonius, kita jumlahkan untuk mencari hasilnya. Bisa coba lagi dengan soal-soal yang berbeda di rumah. Tuh. Kalian harus perhatikan lagi gambarnya, apakah itu termasuk jangka sorong, atau mistar nanti atau juga mikrometer skrup. Ingat ciri dari jangka sorong bentuknya terdiri atas skala pada bagian atas atau skala atas. Tuh. Dan terdiri atas skala pada bagian bawah atau disebut dengan skala Nonius.